Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun ini tidak akan bisa menyentuh target pemerintah di level 4,5 sampai 5,3%. World Bank meramal ekonomi Indonesia hanya bisa tumbuh 4,4% di 2021. Meski begitu, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan PDB Indonesia akan merangkak naik ke angka 5% di tahun 2022 dan 2023. Chief Ekonomis Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aditya Matu menjelaskan perekonomian global secara keseluruhan pada tahun ini tidak akan merata, terutama di dalam kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hanya China dan Vietnam yang diperkirakan ekonominya akan pulih secara cepat. Aliran modal asing mendorong penguatan posisi investasi internasional Indonesia di kuartal 4 2020. Kewajiban neto posisi investasi internasional Indonesia tercatat 281,2 miliar dolar AS. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu yang hanya 260 miliar dolar AS. Perkembangan PII Indonesia secara keseluruhan 2020 mencatat penurunan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019. Meski begitu, Bank Indonesia memandang perkembangan posisi investasi internasional Indonesia pada kuartal 4 tahun lalu dan keseluruhan 2020 tetap terjaga. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan Bank Indonesia akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto posisi investasi internasional Indonesia terhadap perekonomian domestik. Presiden Joko Widodo melarang para bupati di seluruh Indonesia untuk membeli produk asing untuk memenuhi kebutuhan proyek pemerintah. Pengadaan proyek pemerintah wajib menggunakan produk lokal. Menurut Jokowi, instruksi ini diberikan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan permintaan terhadap produk lokal. Menurut sang kepala negara, bila permintaan terhadap produk lokal meningkat dari proyek pemerintah, maka industri akan menambah kecepatan produksi di pabrik, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Harga minyak sawit mentah alias crude palm oil negeri jiran ambrol signifikan pada perdagangan jelang akhir pekan. Harga kontrak CPO berjangka pengiriman Juni yang aktif ditransaksikan di Bursa Malaysia Derivative Exchange melorot 5,1% menjadi Rp3.665 Malaysia per ton. Meski kali ini harga jatuh signifikan, konsumsi global minyak sawit diprediksi akan kembali naik ke level 1 juta ton di 2021 dan mengerek harga CPO dalam 4 minggu ke depan. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap meningkatnya angka ketimpangan. Hal ini disebabkan adanya penghentian kegiatan atau shutdown dan akses pemberian bantuan sosial yang tidak merata. Bank Dunia memproyeksikan di kawasan Asia Timur dan Pasifik ada 32 juta orang yang tidak dapat keluar dari kemiskinan. Karena sebagian besar negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya jumlah orang miskin pada 2021 diproyeksikan mencapai 19 juta orang dengan pendapatan per kapita 3,2 dolar AS per hari dan 29 juta orang dengan pendapatan per kapita 5,5 dolar AS per hari. Menurut Bank Dunia, sebagian ekonomi di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik akan pulih di 2021. Pengentasan kemiskinan pun akan berlanjut meski lebih lambat dibandingkan pandemi COVID-19.